Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada bagian kedua dari perkuliahan dengan materi pokok-pokok perencanaan bandara, kita akan membicarakan terkait dengan kalau kita membicarakan tentang bandar udara, apa saja yang perlu diperhatikan dalam perencanaannya, dan kemudian fasilitas apa yang ada sudah kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas lebih detail sedikit bagaimana kita merancang yang baik. Jadi dasar dari perancangan baik terkait dengan bandar udara. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat atau kemudian berbicara terkait dengan bagaimana kondisi konsep ideal kalau kita diminta untuk merencanakan sehingga terdapat kemudian terrealisasi suatu bandara yang nyaman, aman, maka ada 5 aktivitas bagi seorang teknik sipil yang perlu dilakukan pada saat perencanaan bandar udara, yaitu yang pertama adalah berkaitan dengan perkiraan permintaan jasa angkutan udara, kemudian lokasi di mana bandara itu akan diletakkan, kemudian kebutuhan sisi udara, kemudian kebutuhan fasilitas untuk sisi darat, dan kemudian setelah adalah analisis kelayakan finansial dan ekonomi untuk memastikan bahwa memang fasilitas bandar udara itu layak secara paling tidak secara ekonomi dan finansial. Nah, terkait dengan ini, maka kalau kita berbicara terkait dengan keempat faktor ini, kalau kita lihat ya, dari lokasi, kebutuhan untuk mendapatkan ini, maka kita membutuhkan data. Kalau kita lihat puncak ataupun kemudian informasi utama yang kita butuhkan pada saat kita diminta untuk merencanakan suatu bandar udara itu adalah tentang penumpang. Jadi berapa pengguna bandara yang atau berapa jumlah pengguna bandara yang akan menggunakan bandara, mulai dari penumpang yang datang, penumpang yang berangkat, pengantar, kemudian juga pegawai administrasi dan sebagainya, pengelola daripada bandara tersebut. Ini kalau kita mau lihat, nantinya kita akan jelaskan bahwa data ini menjadi data utama, faktor utama untuk menentukan sampai dengan ini, dengan fasilitas-fasilitas utama. Sehingga ini juga menunjukkan betapa pentingnya terkait dengan tersedianya data proyeksi penumpang. Saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang proyeksi penumpang, bagaimana kemudian rencananya, bagaimana kemudian bagaimana metode yang bisa kita lakukan untuk bisa memproyeksi. Jadi misalkan kemarin ada bandar udara Kediri di Jawa Timur, bagaimana kita bisa memproyeksikan berapa kira-kira pengguna dari bandara Kediri tersebut. Ini bisa dengan teknik sipil. Seorang teknik sipil perlu mempunyai pengetahuan, mempunyai teknis, paham tentang teknis bagaimana kita mendapatkan ini. Nah, saya memberikan beberapa poin-poin saja secara sederhana bagaimana kita bisa mendapatkan data penumpang tersebut. Yaitu yang pertama, yang biasanya seorang teknik sipil itu melakukan survei pada bandara-bandara sekitar. Jadi misalkan saya berikan contoh kemarin pada saat pendirian bandara Kediri, maka yang perlu dilakukan adalah mengetahui berapa saat ini penumpang yang berasal dari Kediri dan sekitarnya yang saat ini menggunakan misalkan yang paling dekat Juanda ya, dan juga kemudian Malang di
di Abdurrahman Saleh. Artinya kita perlu melakukan survei di kedua bandara tersebut untuk mengetahui berapa saat ini penumpang yang berasal dari sana. Kemudian yang kedua adalah adanya perpindahan moda. Jadi saya berikan contoh sebagai Kediri misalkan, saat ini tidak sedikit orang dari Kediri dan sekitarnya yang mau ke Jakarta, yang berangkat perjalanan ke Jakarta menggunakan kereta api atau bis malam ya, bis malam yang baik, yang bagus ya. Nah, dengan adanya alternatif udara bisa saja mereka kemudian berpindah. Nah, itu yang kemudian perlu kita hitung berapa potensi yang mereka pindah itu. Kemudian setelah itu yang ketiga adalah berapa potensi pengembangan kawasan, sehingga artinya begini, dengan adanya bandara ada multiplier efeknya, ada kan memungkinkan adanya pengembangan daerah, khususnya wisata biasanya ya. Di daerah-daerah wisata biasanya adanya pembangunan bandara itu akan kemudian mendorong pertambahan yang lebih cepat. Nah, oleh karena itu kemudian kita perlu mempertimbangkan. Nah, saya berikan contoh di sini adalah hasil proyeksi penumpang. Biasanya di dalam analisis ditunjukkan dalam tabel di sini ya. Tabel ini menunjukkan terkait dengan potensi penumpang. Jadi ini adalah data paling penting ya, tentang mengetahui berapa potensi penumpang mulai dari tahunan, mingguan, harian, dan utamanya adalah ini jam sibuk, jam puncak, atau kadang-kadang disebut juga ini adalah jam puncak. Nah, berapa jam puncak dari itu? Nah, itu yang kita butuhkan nanti untuk perencanaan selanjutnya. Itu yang pertama berkaitan dengan potensi penumpang. Nah, kemudian saya akan melanjutkan lagi lebih detailnya terkait dengan sisi udara dan sisi darat. Saya pertama bicarakan dulu sisi udara ya. Ini yang sisi udaranya. Sisi udara apa saja kemarin sudah kita bahas. Namun gambar ini saya kira sangat baik dan kemudian mudah untuk kita berbicara menjelaskan terkait dengan sisi udara dari suatu bandar udara. Jadi kalau kita melihat sisi udara itu ada runway, taxiway, dan kemudian apron. Nah, ini apron. Ini apronnya di sini. Apron, ini apron, ini apron. Nah, ini kalau saya melihatnya apron adalah ini tempat parkir pesawat, di mana tempat parkir ini berinteraksi dengan terminal sisi darat. Jadi sisi daratnya adalah yang berwarna merah ini, merah tua ini ya. Nah, kemudian sisi udara adalah bagian di sini. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat ada bagian-bagian udara yang berfungsi dari masing-masing. Bagaimana taxiway, runway, dan kemudian apron. Baik, saya jelaskan dulu terkait dengan ini. Baik, saudara-saudara sekalian, gambar ini, slide ini menunjukkan terkait dengan bagian-bagian dari sisi udara dan fungsi daripada sisi udara itu sendiri. Dan ini saya kira gambar ini cukup lengkap untuk bisa menjelaskan bagaimana proses-proses yang ada, proses operasional di bandar udara. Khususnya kalau kita melihat, kalau berbicara tentang bandar udara adalah bagaimana supaya proses pesawat mulai take off, naik, dan kemudian pada saat kemudian pesawat itu mulai turun. Di bagian-bagian yang harus ada itu, jadi kalau saya bisa menjelaskan di sini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah itu sendiri, ini sendiri ya. Jadi ini adalah runway-nya. Runway. Ini sampai sini batasnya runway. Ini runway.
Kemudian setelah runway, fungsinya untuk apa? Kalau kita lihat ada pesawat di sini, dia itu untuk proses mereka untuk naik ya atau turun, kemudian take off dan landing. Sehingga yang dibutuhkan kalau kemudian melihat ini adalah memastikan proses landing maupun take off dapat berjalan dengan selamat. Jadi, nah ini berarti kita harus mempertimbangkan apa? Mulai dari panjangnya, kemudian jadi mulai dari panjang dan sebagainya. Nanti kita akan membicarakan lebih detailnya berkaitan dengan situ. Runway. Kemudian sisi yang kedua, kalau kita melihat adalah ini. Ini satu, ini. Jadi kalau saya berikan menggambarkan ini. Jadi ini yang disebut dengan taxiway. Jadi proses persiapan bagi pesawat, kalau kita melihat dari apron, kemudian ini mulai berjalan sebelum proses mulai naik take off dari apron, tempat parkir, tempat menaikkan penumpang. Maka sebelum kemudian narik, membutuhkan adanya jalan. Nah, jalan transisi ini yang kita sebut dengan taxiway. Jadi taxiway. Kemudian yang ketiga yang penting ini adalah ini yang apron, atau kadang-kadang disebut dengan parkir pesawat ya. Sesungguhnya kalau parkir tidak pas betul sih, mungkin bilang karena kalau parkir cuma parkir. Kalau ini fungsinya adalah memang banyak fungsi daripada pesawat apron ini. Selain memang tempat menaikkan dan menurunkan penumpang, juga adalah mulai tempat penurunan bagasi dan sebagainya. Memang juga tempat untuk maintenance, misalkan untuk istirahat, salah satunya untuk parkir dan sebagainya. Itu tiga. Yang keempat, nah ini saya berikan di sini. Nah ini ada pesawatnya di sini. Ini namanya holding bay. Tempat pesawat antri. Karena kadang-kadang sering bahwa penerbangan itu kadang-kadang cuma dalam setiap 5 menit, sehingga mereka sebelum sebelum terbang sini sudah menunggu ada pesawat lain, ini sudah nunggu, bisa jejer sampai di sini ya, menjejer. Nah ini adalah yang disebut dengan holding bay, tempat menunggu untuk mulai proses take off ya. Itu yang keempat. Yang kelima, nah ini yang juga tidak pola pentingnya adalah ini sedikit kuning. Kalau kita lihat di sini dan di ujung kiri, di ujung, kemudian di ujung awal dan di ujung akhir. Ujung-ujung runway, jadi runway-nya itu panjangnya sampai batas ini, putih ini. Nah, namun di luar runway perlu dibahas, perlu dibuat adanya tambahan ini. Ini untuk apa? Untuk aspek-aspek keselamatan. Jadi kalau misalkan gagal landing dan gagal landing maupun gagal pada saat turun landing maupun take off, maka ini adalah fungsinya. Nah, ini harus steril biasanya di sini. Selalu akan ada kawasan ini ya di awal-awalnya. Kemudian adalah terkait dengan di sini ada marka ya. Ini marka daripada runway. Kemudian di antara di sini juga ada lighting, lampu-lampu. Nanti kita akan jelaskan berkaitan dengan apa saja lampu-lampu dan sebagainya. Jadi infrastruktur ini, fasilitas ini harus ada pada setiap sisi udara. Tidak akan lengkap kalau kemudian tidak ada. Nah, yang kemudian banyak bermacam modelnya adalah bentuk taxiway. Mungkin ada yang taksi, kalau kita lihat di Abdurrahman Saleh misalkan, ini tidak ada, yang ada langsung di sini. Pada pesawat, pada bandara-bandara yang lebih kecil biasanya bentuk taxiway-nya lebih sederhana. Jadi asumsinya pesawat landing, turun, langsung kemudian di ujung langsung belok. Nah, kalau ini biasanya kalau untuk supaya mengefisienkan proses take off dan landing. Kalau pada bandara-bandara di mana
jumlah penerbangannya itu sangat banyak. Demikian ya. Baik, kita lanjutkan sekarang dengan lebih pendetailan berkaitan dengan bagaimana runway itu detailnya terkait dengan bagaimana kita merencanakan runway. Yang pertama yang perlu menjadi perhatian pada perencanaan runway itu bagaimana kita untuk menentukan arah runway. Yang pertama adalah orientasi runway, arah runway. Apakah runway yang akan kita bangun lewat arah utara selatan ataukah utara barat, tenggara dan sebagainya. Nah, ini perlu dipertimbangkan betul. Nanti akan saya berikan beberapa contoh gambar karena ini berkaitan dengan arah angin. Nah, akan kita ketahui bahwa di pesawat pun sangat rentan terhadap angin. Nah, kita harus mengorientasikan arah runway sedemikian sehingga memang tidak melebihi 95% daripada arah angin. Jangan sampai ada arah angin crosswind ya, yang tegak lurus dan sebagainya. Itu bahaya nanti bagi pesawat untuk ini. Jadi diperlukan arahnya itu seperti itu. Kemudian setelah itu panjang, tadi sudah kita sebutkan, panjang runway ini akan bervariasi tergantung dari jenis pesawat yang akan menggunakan. Oleh karena itu bahwa jenis pesawat yang digunakan tergantung dari jumlah penumpang yang akan menggunakan. Sehingga kalau penumpangnya banyak, pesawatnya mungkin besar, sehingga diperlukan panjang runway yang lebih besar dan sebagainya. Begitu seterusnya ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan elevasi dan topografi. Apa elevasi? Nah, elevasi daripada runway artinya apakah ada di dataran rendah ataukah dia di dataran tinggi. Ini juga akan berpengaruh terhadap operasional dari pesawat udara. Nah, oleh karena itu perlu ada kalau misalkan letaknya di daerah gunung, biasanya ada faktor-faktor modifikasi yang memerlukan panjang runway yang lebih besar dan sebagainya. Kemudian kapasitas dan jumlah runway. Runway itu juga dipertimbangkan berapa jumlah runway yang perlu dibangun. Di Abdurrahman Saleh cukup 1. Namun di Bandara Cengkareng itu memerlukan sampai 2 lebih. Bahkan di beberapa daerah, di beberapa negara ada sampai 4 runway. Tergantung dari berapa frekuensi penerbangannya. Kemudian struktur perkerasan biasa ya, bagaimana bahwa memastikan bahwa struktur perkerasannya mampu untuk menahan beban yang ada. Kemudian sistem drainase ini untuk memastikan pada saat hujan air itu tidak menggenang di dalam bandara sehingga mengakibatkan susah atau berbahaya bagi pesawat untuk melakukan landing ataupun take off. Kemudian marking dan lighting ini sudah kita bicarakan tadi. Kemudian sistem navigasi artinya memang memerlukan beberapa proses itu, lamdal, kemudian faktor operasional masa depan. Jadi artinya biasanya kita di dalam merencanakan bandara tidak hanya melihat penumpang pada saat ini atau 5 tahun ke depan, tidak. Biasanya kita paling tidak 20 tahun ke depan kita sudah memproyeksikan kira-kira berapa bandara ini. Karena kaitannya nanti adalah kebutuhan tanah untuk perluasan runway, kebutuhan tanah untuk perluasan terminal dan sebagainya. Ya, itu. Baik, ini adalah beberapa gambar-gambar dari yang bisa kita lihat yang seperti saya jelaskan tadi terkait dengan mengapa bahwa arah runway diperlukan, karena ini saya berikan contoh ini. Nah, ini karena kalau pesawat jangan sampai kemudian arah misalkan crosswind. Nah, ini crosswind ini arahnya tegak lurus, jangan sampai berbahaya. Oleh karena itu ini kalau crosswind tidak boleh. Makanya dia itu biasanya kalau terbang tidak langsung belok, tapi arah ke sana dulu kemudian sebagainya. Berbahaya. Kemudian yang kedua ini arah runway. Nah, arah runway itu kalau kita lihat biasanya kalau lihat di bandara akan ada angka-angka ini. Nah, angka 3. Ini apa artinya? Arah berdasarkan mata angin. Ini utara,
ini timur, selatan, barat. Nah, ini 0 sampai kemudian ini 90, ini 180, ini 270. Jadi kalau 260 berarti adalah di sini ya, di ini ya, 260. Nah, arahnya seperti ini. Nah, pasti bertemunya di 80 di sini. Nah, karena memang seperti itu ya, dan seterusnya. Kemudian terkait lokasi berkaitan ketinggian dan sebagainya, karena memastikan ini bahwa kalau ini ada runway-nya di sini, jangan sampai ada panjang tertentu. Kalau kita lihat misalkan 50.000 feet itu ada bangunan, ada persyaratan tinggi dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat sampai tidak ada bangunan airport ada di pusat kota, karena ada gedung-gedung tinggi yang berbahaya pada proses penerbangan. Nah, ini semua adalah kalau lebih detailnya pada saat mata kuliah bandar udara akan didetailkan bagaimana Anda menghitung dari apa yang kemudian kita secara detail, secara teknis, perhitungannya teknisnya ada di mata kuliah teknik lapangan terbang. Kemudian ini adalah apron, tadi sudah kita jelaskan bahwa fungsi-fungsi daripada apron ini ya. Jadi kemudian bagaimana bentuknya, ini kalau kita lihat sesungguhnya bentuknya ini mengikuti bentuk daripada terminalnya. Nah, tentunya kenapa kok ada yang sederhana, ada yang seperti ini? Tentunya untuk efisiensi. Satu bandara bisa beda dengan yang lain tergantung daripada ketersediaan tanah dan frekuensi daripada penerbangan. Kemudian ini adalah taxiway, tadi sudah kita jelaskan apa saja taxiway dan sebagainya ya. Kemudian runway safety area yang tadi yang saya sebutkan di sini. Nah, ini saya berikan contoh-contoh di mana gagal. Jadi melebihi, jatuh ke sini. Oleh karena itu harus ada batas-batas. Kalau kita lihat di sini batasnya di sini, ini malah kemudian luar. Oleh karena ini untuk menghindari hal-hal yang seperti ini. Kemudian airport lighting, kalau kita lihat ini adalah contoh-contohnya. Jadi untuk memandu, jadi airport lighting itu untuk memandu pilot, bukan memandu kita ya, membantu pilot pada saat terutama pada penerbangan malam atau pada penerbangan pada saat misalkan mendung dan sebagainya, hujan dan sebagainya. Ini diharapkan adanya sistem lighting ini membantu. Nah, biasanya kalau hijau ini artinya ini betul, ini arah landingnya sudah betul, jangan merah dan sebagainya. Ini pilot yang paham sehingga memudahkan di dalam kemudian membentuk itu. Ya, itu kita kira-kira terkait dengan pembicaraan terkait dengan sisi udara. Kemudian sisi darat yang kita kemudian sampaikan adalah kita berbicara berkaitan dengan warna-warna merah marun ini ya. Ini adalah fasilitas-fasilitas yang ada di sisi darat. Jadi kalau kita mau lihat ini gambarnya, contohnya adalah terminal, tempat parkir. Kemudian ini adalah terminal, contohnya kalau di Juanda dan sebagainya. Kalau kita lihat Anda akan menggunakan seperti ini. Jadi proses dari seseorang dan sebagainya. Nah, secara sederhana proses di terminal itu harus ada. Jadi fasilitas-fasilitas ini harus ada. Yang pertama, apapun tetap ada namanya proses check-in. Sekalipun kalau sekarang kalau kita lihat banyak pelaksanaan dengan web check-in. Nah, tidak semua web check-in kita bisa memfasilitasi, misalkan bagi yang membawa tas, membawa bagasi, di mana tidak mungkin di bandar itu diperlukan adanya proses, ada check-in. Jadi ada kawasan ruangan check-in. Kemudian setelah itu adalah security, jelas-jelas ya. Karena kalau kita lihat selalu kemudian masuk dan sebagainya. Setelah itu kalau kostum kontrol, biasanya kalau penerbangan dalam luar negeri internasional ada kostum, jadi ada imigrasi dan sebagainya. Kemudian setelah itu disebut dengan apa? Disebut dengan secure area. Daerah yang sudah diasumsikan sudah aman, karena orang sudah tidak bisa membawa senjata, tidak membawa hal-hal yang membahayakan karena sudah dicek di sini. Cek di sini ya. Sehingga pada saat sudah itu, nah ini yang biasanya kemudian namanya ruang tunggu
dan sebagainya, sehingga ruang tunggu dan sebagainya itu adalah secure area, tempat yang aman sehingga orang sudah mulai bisa itu. Nah, setelah itu persiapan untuk kemudian orang ruang tunggu ini untuk melakukan boarding dan kemudian melakukan penerbangan masuk ke pesawat dan kemudian terbang. Saya kira itu penjelasan berkaitan dengan fasilitas-fasilitas yang ada di bandar udara, yang detailnya nanti Anda dapat lihat di materi yang saya taruh di Brun ya. Itu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.